Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan skema struktur kerangka model. Hal pertama yang harus Bapak Ibu buat adalah kerangka modelnya dulu. Kerangkanya, materi-materinya yang sudah Bapak Ibu pilih dari KD-KD yang memang atau yang dari RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Artinya RPP pilihan. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan RPP esensial. Maka saya sudah buatkan RPP untuk mata pelajaran saya sendiri. RPP kerangka materinya. Ini kerangka materi yang saya buat. Di sini saya dari 3.10 untuk kelas 12 TKJ. 3.10 sampai ke KD 3.13 karena memang yang tersedia untuk KD di mata pelajaran AIJ ini hanya kurang lebih 4 KD maaf. Hanya 4 KD. Sisanya adanya di kelas 11 TKJ untuk pelajaran saya untuk pelajaran Bapak Ibu guru SMK Kencana mungkin banyak. Berarti tinggal dipilih saja beberapa. Ini sudah saya buat untuk saya jadikan seperti ini tabelnya seperti ini saja. Identitas Kencana, terus mapelnya isi kelasnya kelas apa, terus kemudian di sini sudah ada kolom nomor materi dan kegiatan belajar dan kompetensi dasarnya. Kemudian saya isi dulu semester 1. Di semester 1 KD-nya hanya tentang evaluasi firewall dan bandwidth. Jadi firewall-nya saya bagi dua. Untuk materi pertama firewall 1, materi kedua firewall 2, materi ketiga bandwidth 1, materi keempatnya bandwidth 2. Dengan sudah terbagi dengan KB-KB-nya. KB di sini adalah KB pertemuan, Bapak Ibu. Artinya pertemuan yang memang yang nantinya setiap kali kita melakukan pertemuan dengan siswa secara online. Jadi di pertemuan pertama saya akan mengajarkan tentang konsep firewall. Nanti ada lagi di firewall keduanya tentang pemahaman firewall. Di pertemuan keempat kan kita disediakan 14 pertemuan dari 16 pertemuan yang ada. Kita dalam satu semester itu, maka saya sudah susun sedemikian rupa menjadi seperti ini. Menjadi firewall 1 konsep firewall, pertemuan keduanya konfigurasi firewall 1, pertemuan ketiganya konfigurasi firewall 2. Ininya ada di RPP berapa? Ada di KD berapa? Ada di KD 3.10 dan 4.10. Karena di 3.10 itu mengevaluasi, di 4.10-nya mengkonfigurasi. Lalu misalnya di 3.11 ada menganalisis, di 4.11-nya. Di 4.11-nya itu memperbaiki permasalahan firewall. Sengaja saya tidak dituliskan di 4.1 KD 4-nya. Saya hanya tuliskan KD 3-nya karena memang isinya sama. Hanya yang membedakan kata kerjanya saja antara mengevaluasi, mengkonfigurasi, menganalisis, dan memperbaiki. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke modalnya karena ini sudah jadi. Ini sudah sesuai. Jadi ingat, pemilihan materi itu bukan satu RPP satu materi, atau misal satu RPP itu satu pertemuan. Bisa jadi saya satu RPP itu bisa jadi 3 pertemuan, 4 pertemuan, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan kita seperti apa. Tinggal kita yang mengkonsep materi, menyampaikannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi ada firewall 1 dan firewall 2. Kan pada dasarnya KD-nya masih 3.10 dan 3.11. Hanya satu KD atau ibaratnya satu RPP. Seperti itu. Oke. Kita mulai saja. Dan satu lagi, untuk menentukan artinya menentukan judul atau penamaan dari materi dan penamaan dari KB-nya jangan terlalu panjang, jangan disesuaikan. Kalau saya menyesuaikan berarti di sini KB 1 mengevaluasi firewall jaringan, KB 2 seperti itu. Kita bagi-bagi. Jadi sehingga di KB di KD 4.11 kan mengkonfigurasi
permasalahan firewall atau mengkonfigurasi firewall jaringan. Ya, masa di sini tulis mengkonfigurasi firewall jaringan. Sudah cukup saja dengan konfigurasi firewall. Jadi artinya judul itu tidak harus sesuai dengan apa yang ada di dalam RPP-nya, sehingga kita mencoba untuk memendekkan penamaan judulnya. Jadi agar nanti hasil di kerangka modalnya itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu menumpuk sampai ke bawah. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita akan coba masuk ke modelnya. Ini saya akan pakai username saya sendiri, terus kemudian nanti Bapak Ibu juga pakai username sendiri saja. Kita masukin password, kemudian akan saya pilih administrasi jaringan kelas 12. Oke, masih seperti ini. Maka saya akan turn editing on, kemudian saya akan pilih edit setting, lalu first formatnya menjadi topic format, one topic format. Ini abaikan saja semuanya. Kemudian kita cek lagi. Nah, grupnya kita ganti dengan separate group. Seperti itu. Grupnya saya ganti dengan separate group. Role renamingnya, kenapa di separate group? Biar ada separasi, ada pemisahan grupnya, Bu. Karena kan di partisipan itu sudah dimasukkan siswa sesuai dengan grup-grupnya masing-masing. Kalau saya grupnya cuma TKJ aja. Kalau Bapak Ibu yang mata pelajarannya khususnya Bapak Ibu guru SMK Kencana yang pelajarannya di dalamnya ada dari TKJ, OTKP, BDP ataupun AKL kayak bahasa Indonesia, bahasa Sunda kan itu banyak siswanya. Maka di grup modenya diseparasi, bikin separasi grup seperti itu. Kemudian save and return. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini kita rubah dulu generalnya, edit, kita ganti menjadi pendahuluan. Kemudian ininya biasakan saja, lalu di sininya kita pakai pengantar. Oke. Lalu set check. Maka sudah ada pendahuluan. Nah, tadi pengantarnya di mana? Belum. Karena kan di sininya kita mau jadiin dulu topik. Edit topik, edit section. Kemudian topiknya kita ganti dengan nama sesuai dengan materi yang tadi saya sudah susun, jadi firewall 1. Firewall 1. Kita pindah ke bawah, ininya masih di pertama karena ini materi yang utamanya. Ganti di sini menjadi pengantar. Normal, first level, tab, kemudian save change. Oke, ini firewall 1. Berarti ini topik 2 yang akan dijadikan menjadi KB. Kita ganti edit section. Kita lihat KB-nya namanya apa? KB1 konsep firewall. Oke, kita ganti di sini. KB1 konsep firewall. Di sininya menjadi child. Abaikan saja. Teksnya abaikan saja, jadi indeks saja, biarkan. Lalu save, check. Maka pengantar sudah muncul. Ini KB1, dia ada di dalam firewall 1. Untuk topik 3 kita rubah lagi menjadi
AB2 firewall konfigurasi firewall 2 F1 konfigurasi firewall 1 menjadi cam, lalu section kita ubah lagi, edit section AB3 3 konfigurasi firewall 2. Benar tidak? Kita lihat. Oke, betul. Kemudian di sininya kita cek, lalu save change, tambahkan lagi, evaluasi cek, kemudian save change, lalu tambahkan lagi, kemudian ganti menjadi review, cek, dan save change. Oke. Berarti saya sudah menyelesaikan satu KD yang ini, firewall satu materi. Kita akan buat sampai 1 semester. Kita lihat.
pendahuluan, ininya kita hapus, announcement kita hapus saja, nanti kita tinggal pasang pendahuluannya seperti apa. Terus di firewall 1 ada KB1 konsep firewall, KB2 konfigurasi firewall, KB3 nya konfigurasi firewall 2, evaluasi dan review dari pengantar sampai review di firewall 1 sesuai dengan kerangka materi, ada dari konsep firewall sampai konsep firewall 2. Kemudian kita lihat lagi di firewall 2 nya, pemahaman firewall, permasalahan firewall 1, 2, kemudian perbaikan firewallnya, evaluasi dan review. Kemudian di bandwidth 1 itu adalah di materi bandwidth 1 ada pengantar sampai review dari dasar seperti ini. Kemudian di bandwidth 2 nya itu dari pemahaman manajemen, dan semuanya kembali ke KB1, KB2, KB3, KB1, KB2, KB3, KB4, terus kemudian juga KB1, KB2, KB3, KB4. Nah, berbeda dengan kerangka yang di sini. Di sini kita mengurut dari KB1, ini KB4, lalu mengurut lagi 10 sampai ke 14 seperti itu. Cuman kalau pemetaan di kerangka modelnya itu harus kembali lagi ke KB1, KB2, KB1, KB2, KB1, KB2 seperti itu. Oke, selesai. Kita sudah membuat satu kerangka untuk satu semester sampai 14 pertemuan. Ini untuk materi saya di administrasi infrastruktur jaringan. Mudah-mudahan di materi Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Yang jelas Bapak Ibu yang berawal dari pembuatan kerangka ini jangan langsung ke modal, tapi kita bikin dulu di sininya sebagai bahan patokannya seperti itu. Nanti di semester 2 kita buat lagi di semester 2. Oke. Terus kemudian saran saya ini untuk khusus guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, khusus untuk bahasa Inggris dan bahasa Sunda yang memang bahasanya berbeda dari bahasa Indonesia, maka saya sedikit menyarankan kalau untuk pendahuluan, terus kemudian nanti di sini ada pengantar kita coba rubah seperti ini, mudah-mudahan betul penamaannya. Jadi kalau misalnya untuk bahasa Indonesia di pendahuluan itu di bahasa Sundanya kita buka jadi bubuka, atau bahasa Inggrisnya jadi preliminary untuk di pendahuluan. Kemudian di pengantarnya mungkin sininya jadi pengantar, kemudian di pendahulu berdalam bahasa Inggrisnya jadi introduction. Oke, sekian, terima kasih, semoga Bapak Ibu bisa. Dan kembali lagi seperti saya tadi, mohon untuk penamaannya jangan terlalu panjang agar simpel seperti ini, tidak terlalu ada sampai 2 sampai 3 baris seperti itu. Disimpelkan saja. Jangan pernah berpikir bahwa ini kan nanti tidak sesuai dengan materi yang kita punya, atau misalnya materi kita punya kan panjang gitu. Coba singkat dalam satu nama. Karena nama mewakili tapi bukan berarti menjelaskan. Judul itu tidak perlu menjelaskan, tapi judul itu mewakili apa yang akan kita sampaikan. Kalau penjelasannya kan adanya di dalam materi itu sendiri, di dalam judul itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.